Shanks, salah satu karakter paling misterius di One Piece, ternyata menyimpan rahasia besar tentang buah gomu-gomu. Kenapa dia tidak memakan buah legendaris itu sendiri? Apakah dia tahu sesuatu yang kita semua belum ketahui? Hari ini, kita akan ungkap alasan di balik keputusan Shanks yang bisa saja merubah seluruh takdir dunia One Piece. Buah iblis Gomu-Gomu no Mi, atau yang kita tahu dengan nama aslinya adalah Hito-Hito no Mi model Nika, bukanlah buah biasa. Buah ini menjadi pusat perhatian pemerintah dunia selama 800 tahun. Mereka mati-matian ingin memilikinya, namun entah bagaimana buah itu terus mengelak dari genggaman mereka. Bahkan, saat hampir di tangan mereka, kelompok Shanks berhasil mencurinya dari Wushu. Namun, pertanyaan besar muncul, mengapa Shanks tidak memakan sendiri buah ini? Teori pertama, di versi anime, ditegaskan kalau Shanks menemukan Gomu-Gomu sebelum dia ke Fusha. Dalam versi anime, terutama di episode filler yang membahas Uta, kita diperlihatkan bahwa Shanks telah memiliki buah Gomu-Gomu sebelum kunjungannya ke desa Fusha. Hal ini menguatkan teori bahwa Shanks memang merampas buah Gomu-Gomu dari kapal yang dijaga Wushu, jauh sebelum ia bertemu dengan Luffy untuk pertama kalinya. Namun, ada satu misteri menarik. Dari saat Shanks mendapatkan buah iblis legendaris itu hingga akhirnya dimakan oleh Luffy, Shanks sendiri tidak pernah menyantapnya. Mengapa? Bukankah seorang bajak laut sekali Shanks pasti tahu nilai dan potensi luar biasa dari buah Gomu-Gomu? Keputusannya untuk tidak memakannya mengundang spekulasi bahwa Shanks mungkin memiliki rencana yang jauh lebih besar sejak awal. Mungkin Shanks menyadari rahasia besar di balik buah Gomu-Gomu yang kelak diungkap sebagai buah Hito-Hito no Mi model Nika. Atau mungkin ia melihat sesuatu yang spesial dalam diri Luffy hingga membiarkan nasib menentukan jalan hidup bocah itu. Misteri ini memperkuat kesan bahwa pertemuan Shanks dan Luffy bukanlah kebetulan semata, melainkan bagian dari rangkaian takdir yang lebih besar. Teori kedua, Shanks ingin memberikan buah iblis itu ke orang lain. Di bab 19, ada momen menarik ketika Shanks memberitahu Buggy bahwa kru mereka menemukan buah iblis. Sang kapten kapal bahkan mengatakan bahwa siapa saja yang mau bisa memakannya. Namun, menariknya, Shanks tidak menyentuh buah itu. Ini seperti memberi kesan bahwa Shanks sengaja menghindari buah iblis, meski ia memiliki kesempatan untuk menguasainya. Hal serupa terlihat ketika Shanks memperoleh buah Gomu-Gomu. Alih-alih langsung digunakan, buah itu hanya disimpan. Baru ketika Luffy tanpa sengaja memakannya, cerita buah ini mulai bergulir. Tindakan Shanks menyimpan buah Gomu-Gomu ini memunculkan teori menarik. Shanks mungkin membawa buah ini bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain. Tapi untuk siapa? Salah satu kemungkinan yang paling menarik adalah Ace. Kenapa Ace? Jika kita mengingat kembali pada bab 968, ada momen legendaris di Oro Jackson. Saat itu, Roger, di hadapan Rayleigh dan kru lainnya, menyatakan bahwa yang akan menemukan One Piece adalah anaknya. Shanks yang berada di sana untuk mendengar kata-kata itu. Jika Shanks tahu secara detail tentang buah Gomu-Gomu, mungkin Shanks berencana menyerahkannya kepada Ace, anak sang raja bajak laut. Ini juga bisa menjelaskan alasan Shanks berlama-lama di East Blue. Ia mungkin sedang menunggu saat yang tepat untuk menyerahkan buah itu kepada Ace. Namun, rencananya berubah setelah Luffy secara tidak sengaja memakan buah tersebut. Fakta bahwa Shanks langsung meninggalkan desa Fusha setelah insiden Luffy memakan buah itu semakin memperkuat teori ini. Bisa jadi, misi utama Shanks di East Blue sebenarnya berpusat kepada buah Gomu-Gomu. Dan setelah buah itu dimakan Luffy, ia harus mengubah strateginya. Teori yang ketiga, Shanks hanya belum memutuskan apa yang harus dilakukan pada Gomu-Gomu sebelum Luffy memakannya. Shanks sebenarnya sudah memiliki Gomu-Gomu no Mi sebelum tiba di desa Fusha. Namun menariknya, dia tidak pernah menunjukkan niat untuk memakannya. Bisa jadi, Shanks belum memutuskan apa yang akan dia lakukan dengan buah legendaris itu. Apakah dia akan memanfaatkannya sendiri, memberikannya pada seseorang tertentu, atau bahkan menyimpannya sebagai aset berharga. Namun, sebelum rencana itu terwujud, kejadian tak terduga terjadi. Luffy, bocah kecil yang penuh rasa ingin tahu, justru memakan buah itu tanpa sengaja. Teori yang keempat,
Shanks mungkin hanya berniat menjual buah iblis Gomu-Gomu tanpa mengetahui dampak besar yang akan ditimbulkan oleh buah iblis itu di masa depan. Sebagai salah satu komoditas langka, buah iblis sudah pasti memiliki nilai tinggi di pasar gelap. Namun, Gomu-Gomu no Mi adalah kasus yang spesial. Buah ini disimpan dengan ketat oleh pemerintah dunia, dan bajak laut rambut merah harus mengambil resiko besar untuk mencurinya dari kapal mereka. Fakta bahwa pemerintah dunia menyimpan buah ini dengan begitu ketat seharusnya menjadi petunjuk bahwa Gomu-Gomu bukanlah buah biasa. Shanks mungkin tahu hal ini dan melihat potensi besar buah tersebut sebagai sesuatu yang bisa dijual dengan harga fantastis. Namun, segalanya berubah saat Luffy secara tak sengaja memakan buah itu. Teori yang kelima, mungkin Shanks hanya ingin menjauhkan buah Gomu-Gomu dari tangan pemerintah dunia. Shanks dan kru bajak lautnya dikenal sebagai sosok yang penuh misteri. Namun, aksi mereka seringkali mengisyaratkan motif yang jauh lebih dalam dari sekedar petualangan. Tapi, apakah tujuan Shanks semata-mata hanya mencuri buah langka atau ada misi besar yang tersembunyi? Di bab 1044, Gorosei mengungkap bahwa pemerintah dunia telah berusaha mendapatkan buah Gomu-Gomu selama 800 tahun, tetapi terus gagal. Buah ini bukan sembarang buah, melainkan menyimpan rahasia besar sebagai buah Hito-Hito no Mi Modalika yang berpotensi mengguncang tatanan dunia. Ketika Huso kehilangan buah itu, hukuman berat yang ia terima menunjukkan betapa berharganya buah tersebut bagi pemerintah dunia. Namun, momen ini juga menandai kemenangan kecil Shanks dalam upaya melawan kekuatan otoriter mereka. Di kilas balik bab 1054 memperlihatkan bahwa Shanks dan krunya, termasuk Ben Beckman, menyadari resiko besar menyerang kapal yang dijaga oleh agen CP9. Meski begitu, Shanks tetap nekat. Keberanian ini menunjukkan bahwa Shanks mungkin tahu lebih banyak tentang rahasia buah Gomu-Gomu daripada yang terlihat. Jika benar, tindakan Shanks nampaknya bukan sekedar aksi perampokan biasa, melainkan usaha untuk menjauhkan buah tersebut dari tangan pemerintah dunia dan menjaga agar kekuatan itu tidak jauh ke pihak yang salah. Namun, rencana Shanks berubah drastis ketika Luffy, anak kecil yang ia lindungi, secara tak sengaja memakan buah tersebut. Teori selanjutnya, sejak awal Shanks tahu kalau dia bukan orang yang tepat untuk buah itu. Teori ini memang menarik, dan jika kita mengembangkannya lebih dalam, bisa menjadi pandangan baru tentang peran Shanks dalam dunia One Piece. Ketika Shanks mencuri buah Gomu-Gomu dari kapal milik pemerintah dunia, ada dua kemungkinan besar yang terjadi. Pertama, dia mengetahui nilai penting buah itu bukan sekedar sebagai buah iblis biasa, tetapi sebagai sesuatu yang berhubungan langsung dengan legenda Joy Boy dan Will of D. Dan yang kedua, dia sadar bahwa buah iblis itu tidak ditakdirkan untuk dirinya, melainkan untuk seorang yang benar-benar akan membawa perubahan besar di dunia. Adegan Shanks menangis setelah Roger kembali dari Locktail adalah salah satu momen paling emosional yang bisa diartikan lebih dari sekedar kehilangan narkoba tercintanya. Bisa jadi, Roger memberitahu Shanks kebenaran pahit. Yang pertama, Shanks bukanlah Joy Boy, dan dia tidak ditakdirkan untuk mengambil peran itu. Atau yang kedua, Shanks memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan penerus yang tepat mendapatkan buah itu. Jika ini benar, maka Shanks memilih untuk menjaga buah itu sebagai simbol tanggung jawab, bukan kekuatan. Dia mengorbankan ambisi pribadinya demi sesuatu yang lebih besar. Sebuah tanda dari seseorang yang memiliki kehormatan dan visi yang kuat. Bahkan, di poster burunan Yonko, hampir semuanya tersenyum kecuali dua, Shanks dan Kaido. Ini bukan kebetulan. Kaido, yang pernah mengejar gelar Joy Boy, akhirnya menyadari bahwa dia bukanlah orang yang ditakdirkan. Hal ini tercermin dalam kesedihannya yang mendalam, terutama di akhir kehidupannya. Shanks, di sisi lain, mungkin juga sudah menerima kenyataan yang sama. Bedanya, dia tidak mencari gelar Joy Boy, tetapi menerima tugas menjaga takdir hingga saatnya tiba. Tidak tersenyumnya Shanks di poster menunjukkan beban besar yang ia pikul. Yang menarik, meskipun Shanks menjaga buah itu dengan hati-hati, Luffy memakannya secara tidak sengaja. Namun, apakah itu benar-benar kebetulan? Dalam dunia One Piece, di mana takdir dan kehendak D sering berperan besar, mungkin ini adalah cara semesta menunjukkan bahwa Luffy adalah penerus sejati. Shanks tidak memakan buah Gomu-Gomu karena dia tahu itu bukan miliknya.
Dia adalah penjaga takdir, seorang yang memahami bahwa perannya adalah memastikan buah itu sampai ke orang yang tepat. Dengan tidak memakan buah itu, dia menunjukkan kedewasaan dan kebesaran hati yang melampaui ambisi pribadi. Shanks mungkin bukan Joy Boy, tetapi perannya sebagai penjaga adalah salah satu alasan mengapa dunia masih memiliki harapan. Luffy dengan kebebasan yang murni adalah simbol harapan itu, dan Shanks adalah pilar yang menjaganya tetap teguh. Menurut kalian, adakah teori lain yang menunjukkan mengapa Shanks tidak memakan buah gomu-gomu tersebut? Ataukah kalian setuju dengan teori saya barusan? Komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.